Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak Ondo silakan. Iya, bravo buat Pak Jokowi dengan membuka PON, dia telah membuka mata rakyat Indonesia dan membuka mata dunia ke Papua, bukan karena teroris tapi karena PON. Kita akan melihat Papua itu mampu melakukan perhelatan besar. Kita juga berharap stigma negatif keterbelakangan dapat terhapus untuk seterusnya pasca PON. Jadilah Papua menjadi provinsi olahraga Indonesia. Pesan buat oligarki di Papua agar merawat semua venue atau fasilitas yang ada agar tidak rusak. Terakhir, sangat penting ini, saat ini mata dunia terutama anggota PBB tertuju ke Papua. Mereka ingin melihat fakta. Stigma negatif yang disampaikan Vanuatu sering menyuarakan bahwa di PBB bahwa terjadi pelanggaran HAM dan Papua itu daerah yang miskin menjadi terpatahkan. Semoga PON ini dapat membungkam suara dari negara Vanuatu yang di timur Australia tersebut. Semoga juga Sekjen PBB Antonio Guterres melihat sehingga tahu bagaimana sebenarnya PON. Jadi mudah-mudahan aman dari teroris dan aman dari COVID. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga. Penelpon kita pada pagi hari ini semuanya juga semuanya optimis. Semuanya optimis dan juga antusias. Ya. Tapi kalau kata Pak Ondo tadi, dimensinya sebenarnya bukan hanya dalam negeri ya, tapi kemudian juga ini dianggap sebagai pesan kepada dunia bahwa Indonesia itu memperlakukan Papua sama dengan daerah lain. Pergi ke Papua untuk PON sama dengan pergi PON ke daerah yang lain. Gitu. Jadi fasilitasnya sama, kondisinya sama, tidak ada masalah kecuali COVID ya. Kecuali COVID ya. Kecuali COVID karena bagaimanapun kita harus menjaga supaya sesudah itu tidak ada efek COVID di dalamnya, gitu kan? Ya. Tapi satu hal tadi yang Pak Ondo sampaikan ya, sesudah PON ini kan membawa dampak ekonomi cukup besar ya mestinya ya, seperti juga Pak Zainuddin Amali tadi sampaikan kan. Penyelenggaraan PON tentu harus ada hospitality-nya, bagaimana akomodasi, bagaimana transportasi di sana itu akan menghidupkan tidak cuma Jayapura, karena PON ini juga ada di Merauke, ada di Mimika, dan Kabupaten Jayapura juga. Jadi ada beberapa daerah yang kemudian akan terus hidup dan daerah penyangganya juga hidup, saya rasa begitu ya. Dan itu memang dengan fasilitas olahraga yang banyak harus juga dirawat sesudahnya, harus dicari event supaya tetap hidup dan tetap terjaga dan tetap bisa digunakan, dimanfaatkan dan ekonominya juga bisa didapat.